Oke, sebelum kita mulai, gue mau klarifikasi dulu satu hal penting. Ronaldo yang gue maksud di video ini bukan Cristiano Ronaldo ya. Iya, gue tahu, begitu dengar nama Ronaldo, di kepala kita semua langsung muncul wajah CR7. Tapi cerita kita hari ini soal Ronaldo yang lain, yaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima, orang Brazil, dan julukannya itu O Fenomeno, yaitu si fenomena. Dan di akhir 90-an sampai awal 2000-an, dialah pemain terbaik di dunia dan bukan CR7, bukan Messi, tapi Ronaldo. Dan tahun 1998, di final Piala Dunia, dia mengalami sesuatu yang sampai hari ini 28 tahun kemudian masih jadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah sepak bola yang gak pernah terjawab dengan pasti. 4 jam sebelum kick-off final Piala Dunia 1998, Ronaldo ditemukan kejang-kejang di kamar hotelnya. Mulutnya berbusa, nama dia langsung dicoret dari susunan pemain, tapi 40 menit sebelum pertandingan dimulai, namanya muncul lagi di line up. Brazil kalah telak 0-3, kekalahan terburuk mereka di final Piala Dunia dalam sejarah. Dan sampai sekarang gak ada satupun penjelasan resmi yang bisa menjawab dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel itu. Kenapa namanya tiba-tiba dimasukkan lagi padahal dokter udah bilang dia nggak fit? Dan kenapa selama 28 tahun banyak orang yang dekat dengan kejadian itu memilih diam? Ini ceritanya dan gue jamin lo bakal mikir ulang soal apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sepak bola level dunia. Siapa sebenarnya Ronaldo yang ini? Jadi gini, sebelum nama Ronaldo identik dengan Cristiano Ronaldo, ada Ronaldo lain yang lebih dulu pegang nama itu sendirian, yaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima, lahir di Rio de Janeiro tahun 1976. Umur 17 tahun udah main buat tim nasional Brazil, umur 20 tahun dia pindah ke Barcelona dengan harga transfer dunia waktu itu. Gaya mainnya beda dari kebanyakan striker, dia cepet banget, dribble lincah, dan punya insting mencetak gol yang bikin pelatih-pelatih top dunia ketakutan. FIFA bahkan menobatkan dia sebagai pemain terbaik dunia 2 tahun berturut-turut sebelum Piala Dunia 1998, yaitu tahun 1996 dan 1997, dan usianya baru 21 tahun waktu itu. Coba bayangin level tekanannya, umur 21 tahun udah dilabelin pemain terbaik di planet ini, dan sebentar lagi bakal bawa Brazil, negara paling fanatik sama sepak bola, ke Piala Dunia. Sekarang ini bagian yang sering dilewatin orang. Tim nasional Brazil di Piala Dunia 1998 punya sponsor utama yaitu Nike, dan ini bukan sponsor biasa-biasa aja. Nike menandatangani kontrak sponsor dengan Federasi Sepak Bola Brazil senilai sekitar 80-105 juta pound, setara triliunan rupiah, dan Ronaldo dia adalah wajah utama dari kontrak itu. Dia adalah alasan kenapa angka kontraknya bisa segede itu. Jadi, kalau Ronaldo nggak main, itu bukan cuma soal taktik tim, itu menyentuh kontrak senilai ratusan juta dolar. Ingat ini, karena ini akan jadi penting banget nanti. Piala Dunia 1998 diadakan di Prancis. Brazil sebagai juara bertahan itu melaju mulus, dan Ronaldo cetak gol-gol penting. Brazil ngalahin Chili 4-1 di babak 16 besar, lalu Denmark 3-2 di perempat final. Di semifinal lawan Belanda, pertandingannya berakhir 1-1 dan Brazil menang lewat adu penalti. Brazil melaju ke final lawan mereka yaitu Prancis, sang tuan rumah. Tanggal pertandingan 12 Juli 1998, tempatnya di Stade de France. Semua mata dunia tertuju ke satu nama, yaitu Ronaldo, karena semua orang yakin kalau Ronaldo main di level terbaiknya, Brasil bakal mendapatkan juara dunia kelima mereka. Tapi beberapa jam sebelum kick-off, sesuatu terjadi di kamar hotel yang gak di-expect oleh siapapun. Pada tanggal 12 Juli 1998, pada saat final, tim Brazil itu menginap di sebuah hotel di Lessigny di pinggiran Paris. Siang itu tuh seperti biasa, seluruh skuad tuh makan siang bersama di restoran hotel Chateau de Grande Romain. Dan gak ada yang aneh, Ronaldo makan, ngobrol, kelihatan normal, dan setelah makan siang, semua pemain kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat sebelum pertandingan malamnya. Ronaldo sekamar dengan Roberto Carlos, bek kiri Brazil yang juga sahabat dekatnya. Ronaldo bilang dia mau tiduran sebentar, dan hal terakhir yang dia ingat sebelum semuanya jadi blur adalah berbaring di kasur. Nah, sekitar jam 4 sore, Roberto Carlos lagi di kamar, nggak jauh dari Ronaldo. Terus tiba-tiba, Ronaldo mulai kejang. Tubuhnya kaku, lalu mengejang gak terkontrol. Tangannya tuh memukul-mukul dan dari mulutnya keluar busa. Roberto Carlos panik, dia berteriak sekuat tenaga minta tolong. Teriakannya kedengeran sampai ke kamar-kamar yang lain. Dan dua pemain pertama yang sampai ke kamar itu adalah Edmundo dan Cesar Sampaio. Edmundo yang dikenal sebagai pemain bertemperamen keras di lapangan langsung refleks memasukkan tangannya ke mulut Ronaldo. Dia menahan lidah Ronaldo supaya nggak tergigit atau tertelan. Edmundo lalu cerita ke media bertahun-tahun kemudian, saya melihatnya dan langsung panik. Kejadiannya itu begitu kuat dan pemandangannya sangat mengejutkan.
Ronaldo kejang-kejang, memukul-mukul dirinya sendiri, dan mulutnya berbusa. Dokter tim, Dokter Lidio Toledo tuh langsung datang. Beberapa pemain lain tuh mengaku, dan ini diralat ya sama dokternya sendiri, kalau Dokter Toledo sempat menangis ketika melihat kondisi Ronaldo. Toledo sendiri membantah itu. Dia bilang waktu dia tiba, Ronaldo sudah sadar, tapi napasnya berat dan masih ada air liur di mulutnya. Lalu Ronaldo segera dilarikan ke klinik di luar hotel untuk tes neurologi, dan disinilah momen yang bikin semua orang shock. Manajer tim Mario Zagallo mencoret nama Ronaldo dari line up. Edmundo yang baru aja menyelamatkan nyawa Ronaldo dengan tangannya sendiri dimasukkan sebagai starter pengganti. Line up resmi sudah diserahkan ke FIFA, dunia belum tahu apa-apa, tapi di balik pintu ruang ganti semuanya berantakan. Dan kemudian sekitar 40 menit sebelum kick off, sesuatu terjadi membuat semuanya berubah lagi. Oke, jadi sampai titik ini tuh ceritanya udah jelas. Ronaldo kejang, dicoret dari line up, dan Edmundo masuk. Tapi terus, sekitar 1 jam sebelum kick off, sesuatu yang aneh terjadi. Menurut penyelidikan Kongres Brazil yang dilakukan beberapa tahun setelahnya, Presiden Federasi Sepak Bola Brazil, Ricardo Teixeira, orang yang menandatangani kontrak besar dengan Nike, masuk ke ruang ganti tim sekitar 1 jam sebelum pertandingan. Sekitar 20 menit setelah itu, Ronaldo muncul di Stade de France, dan dia datang sendiri dari klinik langsung ke stadion. Dan nama Edmundo dicoret lagi dari line up, dan Ronaldo dimasukkan kembali sebagai starter. Cuma 40 menit sebelum kick off. Versi resmi vs yang diomongin di belakang. Versi resminya itu simple, Ronaldo sendiri yang minta main. Zagallo bilang ke penyelidikan Kongres bahwa Ronaldo dan saya memutuskan bersama untuk mewujudkan mimpi yang mungkin memang layak dia jalani. Dalam hal ini, Nike tidak ikut campur sama sekali. Zagallo juga bilang kalau dia nggak mau dikenal sebagai pelatih yang mencadangkan pemain terbaik dunia dan kalah 3-0. Menurut dia, kalau Ronaldo nggak main dan Brazil tetap kalah, orang-orang akan menyalahkan dia seumur hidup. Tapi ada versi lain yang beredar, yaitu Edmundo sendiri, pemain yang dicoret 2 kali dalam 1 jam, pernah berkomentar soal seberapa besar pengaruh Nike di tim itu. Katanya, orang-orang dari Nike ada di sana 24 jam, dan sepertinya bagian dari staf teknis. Itu kekuatan yang sangat besar, dan itu yang bisa saya katakan. Dan ada juga teori dari penulis buku tentang sepak bola Brazil yang bilang ada dugaan kalau Federasi Sepak Bola Brazil pernah dijanjikan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2006 dengan kondisi tertentu. Teori ini nggak pernah terbukti, tapi tetap aja jadi salah satu spekulasi paling sering disebut soal final ini. Pada saat pertandingan berjalan, Ronaldo turun ke lapangan, tapi dia beda. Pergerakannya lambat, sprintnya nggak ada. Setiap kali dia coba dribble, back Prancis, Frank Leboeuf itu dengan gampang ngebaca gerakannya. Ronaldo nyaris nggak berdaya sepanjang 90 menit. Bahkan dia sempat bertabrakan sama kiper Prancis yaitu Fabien Barthez dan kena cedera tambahan. Hasil akhirnya, Prancis menang 3-0. Itu kekalahan terburuk Brazil di final Piala Dunia dalam 68 tahun. Prancis jadi juara dunia untuk pertama kalinya, dan Zinedine Zidane mencetak 2 gol dan jadi pahlawan negaranya pada malam itu. Sementara Ronaldo berjalan keluar lapangan seperti bayangan dari dirinya sendiri. Dan pertanyaan yang muncul setelah itu nggak cuma kenapa Brazil kalah, tapi apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel itu. Teori paling umum yang beredar yaitu Ronaldo punya epilepsi, dan kejang itu adalah serangan epilepsi pertamanya. Dan Roberto Carlos sendiri, orang pertama yang melihat kejadian itu, bilang ke dokter kalau ini tuh serangan epilepsi. Berdasarkan itu, dokter ngasih obat anti epilepsi ke Ronaldo, dan obat anti epilepsi ini efeknya memperlambat aktivitas otak. Beberapa dokter berteori inilah alasan kenapa Ronaldo main dengan sangat lamban malam itu. Bukan karena dia nggak niat, tapi karena otaknya secara harfiah tuh diperlambat oleh obat. Tapi ada masalah sama teori ini. Kalau memang epilepsi, kenapa Ronaldo nggak pernah lagi mengalami kejang serupa sepanjang sisa karirnya yang panjang, sebelum maupun setelah insiden ini? Dan epilepsi biasanya nggak muncul cuma sekali terus hilang selamanya. Teori kedua adalah masalah jantung. Setahun setelahnya, dokter dari Inter Milan, klub Ronaldo waktu itu melakukan pemeriksaan ulang. Mereka melakukan elektrokardiogram dan hasilnya menunjukkan detak jantung Ronaldo itu sangat rendah. Teori ini bilang mungkin yang terjadi bukan epilepsi, tapi semacam masalah jantung yang dipicu stres ekstrim. Tapi sama seperti epilepsi, kalau ini masalah jantung serius, seharusnya muncul lagi di kemudian hari, dan itu nggak terjadi. Teori ketiga yaitu stres dan tekanan murni. Roberto Carlos punya pendapat sendiri yang menurut gue cukup masuk akal secara manusiawi. Di sini ada pemain 21 tahun, pemain terbaik di dunia, dikepung kontrak dan tekanan dari segala arah. Rasanya seperti hal ini memang ditakdirkan terjadi, karena sesuatu tuh harus pecah. Bayangin, coba pikirin posisi Ronaldo waktu itu. Umur 21 tahun, pemain terbaik dunia, 2 tahun berturut-turut, dan wajah dari kontrak sponsor termahal
sepanjang sejarah sepak bola Brasil saat itu. Dan di malam final Piala Dunia, pertandingan paling besar dalam hidupnya, seluruh negara, seluruh sponsor, dan seluruh dunia menaruh beban di pundaknya. Mungkin tubuhnya cuma nggak sanggup nahan beban itu lagi. Teori keempat adalah keracunan atau sabotase. Ini teori paling liar, tapi tetap muncul di berbagai diskusi. Ada yang berspekulasi kalau makanan Ronaldo sengaja diracuni atau dicampur sesuatu, entah oleh pihak yang ingin Brasil kalah atau pihak yang ingin mengamankan hasil pertandingan. Tapi teori ini nggak punya bukti apapun dan murni spekulasi yang muncul karena ya kejadian ini emang terlalu aneh untuk dibiarkan tanpa penjelasan yang dramatis. 28 tahun sudah berlalu, Ronaldo sendiri jarang banget bahas detail kejadian ini secara terbuka. Dia memang pernah cerita versi singkatnya bahwa dia tidur siang dan hal terakhir yang dia ingat adalah berbaring di kasur sebelum semuanya jadi gelap. Tapi soal alasan medis pastinya, soal siapa yang benar-benar memutuskan dia harus main, itu tetap jadi bagian yang nggak pernah benar-benar terbuka untuk publik. Yang menarik, Ronaldo tuh nggak hancur karena ini. Dia tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen di Piala Dunia 1998 meskipun timnya kalah di final. Dan 4 tahun kemudian di Piala Dunia 2002 dia comeback dan membawa Brazil juara dunia sambil dia sendiri jadi top scorer turnamen. Jadi ini bukan cerita tentang kehancuran karir, ini cerita tentang satu malam yang misterinya nggak pernah selesai di tengah karir yang akhirnya tetap legendaris. Tapi pertanyaannya tetap sama sampai sekarang. Kalau memang cuma epilepsi atau stres biasa, kenapa begitu banyak orang dekat kejadian ini yang pilih diam selama puluhan tahun? Gue mau kasih tahu satu perspektif buat nutup video ini. Kita sering lihat atlet top dunia sebagai sosok yang ya hampir nggak kayak manusia gitu. Mereka kuat, mereka cepat, mereka nggak kenal lelah, mereka adalah brand, dan mereka adalah produk yang menghasilkan uang untuk banyak pihak. Tapi malam itu di sebuah kamar hotel di pinggiran Paris, semua label itu, pemain terbaik dunia, wajah Nike, harapan satu negara, runtuh jadi satu hal yang sangat sederhana, yaitu seorang anak muda umur 21 tahun sendirian dan tubuhnya nggak kuat lagi. Dan 40 menit kemudian dia tetap disuruh berdiri, jalan ke lapangan, dan tampil di depan miliaran pasang mata. Mau alasannya epilepsi, stres, tekanan sponsor, atau kombinasi semuanya, satu hal yang jelas, di balik kemewahan sepak bola kelas dunia, ada manusia biasa yang kadang dituntut buat tampil sempurna. Bahkan ketika tubuhnya sendiri lagi berteriak minta berhenti. Untungnya cerita Ronaldo nggak berakhir di malam itu. 4 tahun kemudian dia bangkit dan jadi juara dunia. Tapi nggak semua orang seberuntung dia. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, sisi gelap dan misteri di balik sesuatu, share ke teman-teman kalian, jangan lupa follow atau subscribe dan tinggalin komentar. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel itu? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jaga diri kalian.